Morning Dew, Rabu 12 Agustus 2020 dengan tema Teachable Heart. Shalom, selamat pagi. 2 Petrus 1 ayat ke-16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Ada satu pernyataan maha penting yang Bapa Surgawi sendiri telah katakan kepada manusia lewat pernyataannya tentang siapa Yesus di hadapan Bapa. Pernyataan itulah yang telah membukakan pengertian kita tentang Allah Tritunggal, yaitu seperti yang dikatakan kembali oleh Petrus di suratnya di 2 Petrus 1. Dari apa yang Petrus dengar langsung dari Bapa Surgawi. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Hari itu ada 4 pribadi di Bukit Kemuliaan, yang hari ini oleh orang-orang Yahudi disebut sebagai Gunung Tabor, di mana Bapa Surgawi berbicara langsung kepada manusia di hadapan Yesus tentang siapa Yesus dan bagaimana Dia begitu berkenan kepada Bapa. Keempat pribadi itulah saksi langsung yang sangat kredibel, yaitu Yesus sendiri, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Jika hanya Yesus sendirilah yang berbicara tentang dirinya, maka kesaksian itu mungkin saja diragukan beberapa orang. Lalu tinggal satu dari 3 pribadi. Yohanes sebagai salah satu dari penulis Injil tidak menuliskan kisah itu. Hanya Matius, Markus, dan Lukas yang menuliskan hal tersebut. Tentu berarti mereka telah mendengar hal itu sebagai informasi kesaksian tidak langsung dari salah satu saksi hidup, yaitu Petrus atau Yohanes atau Yakobus. Jadi, satu-satunya kesaksian yang dituliskan di dalam firman Tuhan sebagai saksi hidup tentang peristiwa di Gunung Tabor saat itu adalah Petrus. Seandainya Petrus tidak menyatakan peristiwa itu, maka kita mungkin tidak akan mendengar kesaksian hidup itu secara langsung dari tangan pertama. Atau seandainya Petrus tidak ada di situ hari itu, keadaannya juga sama. Kita, gereja Tuhan hari ini, mungkin tidak akan mendengar kesaksian hidup itu secara langsung dari tangan pertama. Namun rahasia yang penting dan luar biasa untuk kita renungkan pagi ini ada di Matius 17 ayat yang pertama. Demikian, 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. 6 hari setelah apa? Setelah peristiwa Yesus menghardik iblis yang menguasai Petrus dengan keras. "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku," yang dituliskan di pasal sebelumnya. Coba renungkan dan bayangkan, seandainya Petrus sakit hati dan kecewa akan perkataan Tuhan kepada iblis yang menguasai pikiran Petrus hari itu, mungkin saja Petrus akan berjalan pergi meninggalkan Yesus. Petrus kecewa dan tidak mau lagi ada urusan dengan Yesus. Bahkan bisa jadi Petrus akan berupaya melawan Yesus dan berusaha menghentikan pelayanannya, sebab dia sangat kecewa. Jika itu yang terjadi, maka Petrus akan kehilangan kesempatan untuk menjadi satu-satunya saksi dari tangan pertama dari pernyataan Bapa Surgawi tentang Yesus, Anak Allah yang berkenan di hati Bapa. Semua itu terjadi sebab
Petrus memiliki hati yang dapat ditegur. Hati yang rendah, yang selalu siap untuk diajar dan dinasihati, itulah hati yang teachable. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, berikan aku hati yang teachable, hati yang rendah dan lembut, supaya ketika tanpa aku sadari, Engkau mengizinkan satu atau lebih perkara yang hendak membentuk dan mengajar aku tetap kedapatan setia dan tidak meninggalkan-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.